드디어 파트일입니다. Kali ini kita sudah sampai ke part 2 mengenai tata bahasa ayo, oyo, dan heyo. Untuk teman-teman yang belum nonton part satunya, kalian wajib nonton ke part satunya supaya bisa lanjut memahami tata bahasa part 2 ini. Oke, linknya sudah aku tulis di kolom description bawah ya. Oke, kita lanjut ke part 2. 준비했어요? Selanjutnya prinsip kedua, di mana prinsip kedua ini adalah kata kerja atau kata sifat yang mengandung vokal selain a atau o di vokal akhirnya, maka dia akan digabungkan dengan tata bahasa oyo. Contohnya pada kata ini nih, ikta yang artinya membaca. Nah, ta-nya kan biasa nih kita pegu dulu kan. Terus abis itu kita akan gabungkan dengan tata bahasa oyo. Karena bacimnya, vokal setelah bacim itu adalah i. Sehingga menjadi ilgoyo. Ilgoyo, membaca. Sam, kok bacanya ilgoyo bukannya tadi bacanya ikta? Nah, ini yang menarik guys. Dari si ikta ini, si double bacim ini gitu ya. Karena ketika jadinya ikta, itu yang realnya itu mengalami peluluhan. Jadi kalau real bacim ketemu sama bacim giok, si real bacimnya itu meluluh. Jadi tereliminasi gitu. Jadi dibacanya ikta. Tapi ketika digabungkan dengan tata bahasa yang depannya a atau o, maka si gioknya ini, si bacim gioknya ini akan bunyinya akan bersatu dengan tata bahasa yang vokal ini gitu. Sehingga menjadinya ilgoyo. Oke? Selanjutnya ada kata boneda. Nah, kata boneda ini menarik. Kenapa? Karena artinya bisa mengirim juga bisa mengutus. Seperti biasa, da-nya kita hilangkan dulu. Yang Sam kasih warna merah nih dihilangkan dulu. Kemudian kata bone digabungkan dengan oyo. Kenapa Sam? Karena vokal terakhirnya itu bukan a atau o bulat. Vokal terakhirnya itu adalah e. Sehingga menjadi bone oyo. Dicepetin menjadi boneyo. Kok bisa jadi boneyo Sam? Nah, masih ingat nggak? Saya pernah bilang bahwa Hangul itu diciptakan oleh Raja Sejong yang sangat jenius gitu ya. Sehingga kalau kalian ngomongnya bone oyo, dicepetin jadi udah otomatis lidahnya akan menghilangkan o-nya menjadi bone oyo. Cobain deh. Bone oyo, bone oyo, bone oyo. Cepetin, boneo. Oke? Nah, artinya adalah mengirim atau mengutus. Selanjutnya nih pada kata jineda yang artinya melewati, bisa melewati hidup, melewati waktu, bisa juga menjalani gitu. Nah, pada kata jineda ini seperti biasa, da-nya kita pegu, kita hilangkan dulu, kemudian jineyo kita gabungkan dengan tata bahasa oyo. Sehingga menjadi jineyo. Jineyo. Bukannya jineoyo, tetapi menjadi jineyo. Kenapa nggak jineoyo, Sam? Karena harus bahasa Korea sistemnya pali-pali. Jadi walaupun dari jine ditambahin oyo menjadi jineyo, maka dicepetin sehingga menjadi jineyo. Oke? Ada kata soda yang artinya berdiri. Da-nya kita hilangkan dulu nih. Kemudian kita gabungkan dengan tata bahasa oyo menjadi sooyo. Nah, dicepetin jadinya soyo. Pada kata kyoda di sini, ta-nya seperti biasa kita pegu, kemudian kyo itu kita gabungkan dengan tata bahasa oyo sehingga menjadi kyo oyo. Dicepetin jadinya kyoyo. Artinya menyalakan atau mengaktifkan. Misalnya eikon, eikone kyoyo. Mengaktifkan atau menyalakan AC. Bul, 불을 켜요. Artinya menyalakan lampu.
Misalnya di sini ada kata masida yang artinya minum. Nah, masida ini danya kita hempaskan, kita pegu dulu. Kemudian tinggal kata masih. Masih digabungkan dengan tata bahasa oyo menjadi masih oyo. Dicepetin menjadi masyoyo. Masyoyo artinya minum. Next ada kata gidarida. Nah, kata gidarida ini dihilangkan dulu danya menjadi gidari. Digabungkan dengan tata bahasa oyo menjadi gidari oyo. Dicepetin ngomongnya jadinya gidari oyo. Gidari oyo. Yang artinya menunggu. Next ada kata beuda yang artinya berlatih atau belajar. Sam, sebentar. Gungbu hada itu belajar. Beuda juga belajar. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau beuda itu artinya lebih ke kalian belajar tapi besok nggak ada ujian. Jadi hitungannya cuma berlatih doang gitu. Kalau gungbu hada itu besoknya ada ujian. Baru kalian belajar. Nah, itulah gungbu hada. Jadi belajarnya untuk ujian itu dibilang gungbu hada. Kalau beuda itu ada ujian, nggak ada ujian itu kalian tetap belajar gitu. Oke? Nah, selanjutnya kita balik lagi ke beuda. Danya seperti biasa kita hempaskan dulu, kita hilangkan. Lalu kemudian tinggal beu. Digabungkan dengan tata bahasa oyo. Nah, di sini yang menarik ketika ada vokal terakhir u digabungkan dengan o, maka dia otomatis menjadi wo. Jadi beu oyo dicepatkan menjadi bewoyo yang artinya berlatih atau belajar. Taekwondo ru bewoyo. Saya berlatih taekwondo. Ada kata juda yang artinya memberi, mengasih, terus menyerahkan gitu ya. Nah, kita lihat di sini kata danya seperti biasa dihempaskan dulu. Kemudian ju digabungkan dengan tata bahasa oyo sehingga menjadi ju oyo. Nah, kata ju oyo di sini dicepetin jadinya jadi choyo. Choyo. Selanjutnya kita konsentrasi ke kata ileguler nih. Akhirnya kita ketemu ileguler Kalau tadi kita berfokus pada yang menggabungkan dengan tata bahasa ayo, kali ini kita gabungkan dengan tata bahasa oyo. Contohnya pada kata yepuda. Nah, kata yepuda di sini kan danya kita hempaskan dulu ya. Lalu kemudian ada vokal di situ. Ketika vokal bertemu dengan tata bahasa yang ada vokal a atau o-nya, maka bunyi ini akan menghilang. Alias dia akan mengikuti bunyi di depannya. Contohnya pada kata yepuda, danya dihempaskan jadinya ada tinggal kata yepu. Digabungkan dengan tata bahasa oyo karena di depan dari pe itu ada vokal y yang artinya dia adalah vokal selain vokal a atau o sehingga digabungkan dengan tata bahasa oyo. Dari yepe digabungkan dengan oyo menjadi yepe oyo. Tetapi karena vokal ileguler mengikuti vokal yang ada di depannya menjadinya yepoyo. Jadi e-nya menghilang nih menjadinya yepoyo. Yepe oyo digabungkan dicepetin gitu ya. Karena e-nya menghilang menjadi yepoyo. Cantik. 너는 진짜 예뻐요. Kamu benar-benar cantik. Ileguler biop ini digabungkan dengan o, dia tidak menghilang tapi dia akan berubah menjadi wo. Contohnya pada kata swipta, danya dihilangkan. Jadinya kan tinggal swip. Digabungkan dengan oyo menjadi suioyo. Suiwoyo. Yang artinya gampang. Suiwoyo, gampang lah gitu. Siwoyo, gampang. Selanjutnya ada tata bahasa diet. Ya, diet ini nih menarik. Kalau tadi ketika biop ketemu o menjadi wo, maka ketika diet ketemu o ini menjadinya o atau o ini menjadinya real.
menjadi real, ya. Sehingga dari kata dopta, deta yang artinya mendengar, gitu, danya dipegu dulu. Kemudian dari det digabungkan dengan oyo, bukannya menjadi dedoyo, tetapi menjadi deroyo, yang artinya mendengar. Deroyo, amagel deroyo, mendengarkan musik. Oke? Jadi kalau tadi irregular ketemu sama tata bahasa a atau o di depannya, dia akan menghilang dan mengikuti vokal bunyi yang ada di depannya. Kalau irregular verb, dia itu ketemu sama o akan berubah menjadi wo. Nah, kalau irregular diet ketemu dengan o, maka dia akan berubah menjadi real. Yorobun, gimana? Sampai sini ada pertanyaan? Kalau kalian ada pertanyaan, kalian boleh ketik di kolom komentar. Nanti pasti aku jawab. Oke, selanjutnya, kalau sudah siap, kita lanjut ke part 3. Linknya sudah aku tulis di kolom description bawah dan akan aku cantumkan juga di video ini. Oke, jadi memudahkan kalian untuk lanjut nonton.